ada Spider-Man datang dan langsung aja kita review bareng-bareng. Happy New Year 2022 guys. Ini video pertama saya atau perdana di tahun 2022. Dan kita langsung mulai dengan membahas figur atau mainan ya, Spider-Man. Dan ini Spider-Man apa, jelasnya seperti apa, kok cuman plastikan gini ya, kayak bungkus cimol, cuman diplastikin gini. Kira-kira figurnya apa, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Oke, enaknya kalau plastikan ini kita nggak perlu susah-susah unboxing guys, tinggal dibuka plastiknya aja dan ya langsung keluar nih barangnya atau mainannya ya. Yes, ini adalah Spider-Man ya, bisa kalian lihat di depan kalian ini ada satu buah figur dari Marvel Select. Oke, tapi Marvel Select-nya ini bukan ori ya, ini Marvel Select KW. Udah kelihatan dari bungkusnya atau packagingnya itu udah kayak bungkus cimol guys ya, cuma dibungkus plastik gitu aja dan simple. Dan sekarang kita bakalan review bareng-bareng, kira-kira bagus nggak sih ini Spider-Man recast dari Marvel Select versi yang Andrew Garfield ya ini, jadi yang The Amazing Spider-Man. Dan ini dia versinya unmasked, dia nggak dapat aksesoris apapun, kepalanya dia cuma satu aja, nggak dapat yang versi pakai topeng Spider-Man-nya. Oke, dan ya kalau first impressionnya menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih cukup oke ya. Ini tingginya nanti kita bakal bandingkan, tapi yang pasti ini lebih tinggi daripada Marvel Legends ya. Di akhir video nanti kita bakalan lihat bareng-bareng. Oke, ini tampak 360-nya seperti ini kira-kira. Dan saya beli ini Spider-Man-nya dengan harga Rp170.000, itu sudah sampai ke tangan saya. Oke, jadi langsung tanpa lama-lama lagi kita lihat lebih dalam dan nanti kita bakal nilai untuk Marvel Select Recast ini, Spider-Man ini kira-kira nilainya berapa. Begitu langsung aja, let's go. Dan langsung aja kita mulai reviewnya dari upper body-nya dulu guys ya. Kita bakal review upper body-nya. Kita pertama bakalan mulai dari apa nih, head sculpt-nya dulu ya. Head sculpt-nya seperti ini. Mirip gak guys sama si Andrew Garfield atau Peter Parker versi The Amazing Spider-Man ya. Nah, ini tampak sampingnya seperti ini. Kalian lihat potongan-potongan rambutnya itu bagus ya guys ya. Memang apa namanya, kalau Andrew Garfield atau Peter Parker versi The Amazing Spider-Man itu rambutnya dia kayak ada jambul-jambulnya gitu ya. Nah, ini bagus banget. Dan kalau dari sisi samping seperti ini ya, side profile-nya itu mirip loh guys sama si Andrew ya. Dari dagunya, bibirnya, hidungnya. Oke lah, cukup bagus untuk harga 170.000-an. Hair sculpt-nya cukup akurat dan cukup memuaskan. Nah, kalau sculptingnya bagus, kira-kira artikulasinya juga ikutan bagus gak guys? Kita langsung buktikan aja ya. Kita bakalan coba dia untuk dongak ke atas. Nah, ini dongak ke atasnya nggak bisa guys ya. Jadi sama sekali nggak bisa apa di ke ataskan gitu loh kepalanya. Sama juga halnya dengan yang dongak ke bawah, dia nunduk juga nggak bisa ya. Nah, dia bisanya itu ke kanan dan ke kiri. Nah, ini pun juga bisa 360 derajat guys. Nah, aman ya kalau toleh kanan toleh kiri. Cuman yang jadi masalah adalah dongak atas dan bawah, sama doyongnya juga nggak bisa. Oke, jadi artikulasi di leher atau kepala terbatas di kanan kiri sama 360 derajat. Sekarang kita bakalan lihat ke upper body-nya guys. Upper body-nya ini khas banget ya, memang suitnya si Andrew Garfield atau Peter Parker versi TASM itu seperti ini ya. Ada kesan-kesan klasiknya. Dan ini yang paling ikonik ya, logo Spider-Man-nya yang kakinya panjang ya, laba-labanya itu kakinya panjang. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini, bagian samping-sampingnya seperti ini. Untuk catnya detail guys ya, saya belum menemukan mispaint. Cuman dia itu bahan plastiknya kayak apa ya, nah kayak kurang sih bahannya, jadi dia kayak ada kesan warna plastik murahnya itu yang putih-putih loh guys ya, di beberapa bagian. Di belakangnya pun juga sama. Nah, ini terkesan kayak plastik murah gitu ya. Tapi untuk warna sih nggak ada yang miss. Birunya, merahnya juga aman semua. Bahkan lining di badannya, di dadanya ini juga bagus ya. Nah, tuh lihat logo Spider-Man juga bagus banget. Nah, itu dia detail dari perut atau bagian upper body-nya. Sekarang kita langsung coba aja kali ya untuk artikulasinya seperti apa. Artikulasi pertama ada di sini di bagian torso atau dadanya. Ya, dia naik turun nggak bisa ya. Jadi dia cuma bisa diputar kanan dan kiri. Ini bisa 360 derajat, aman ya. Nah,
Kalau bagian siku, bahu guys, maksudku bahu ya, maksimal dia segini, cukup oke ya, artikulasinya bagus. Lalu dia bisa 360 derajat, aman ya. Dan ini seret guys ya, artikulasinya seret. Lalu di bagian siku dia nggak double joint guys. Nah, dia sikunya maksimal segini ya, agak kurang sih kalau siku ya, dia nggak double joint. Nah, maksimal cuma segini. Sedangkan di pergelangan tangan dia bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa 360 derajat juga. Nah guys, dan telapak tangannya si Spider-Man ini dia cuma dapat satu pose aja ya, yaitu pose open hand atau tangan membuka seperti ini. Oke, kanan dan kiri sama, dia juga nggak dapat pose lagi ngeluarin web shooter itu, nggak, yang tangan metal ini itu nggak dapat, cuma dapat ini dan ini aja, satu pasang tangan membuka ya. Ini tangan membuka seperti ini. Mungkin ini bisa digunakan untuk pose merayap ya, merayapnya Spider-Man di dinding bisa nih pakai pose tangan seperti ini. Oke, dan itu untuk artikulasi di upper body-nya ya. Di bagian pinggang sini dia nggak ada juga ya artikulasi ya, cuman ada di bagian torso, di pinggang sini ya, bawahnya nggak ada. Oke, itu untuk upper body-nya. Sekarang kita bakalan pindah ke bagian lower body. Nah ini guys, bagian lower body-nya dia seperti ini detail-detailnya. Oke, kita langsung aja lihat ya tampak keseluruhannya. Nah ini kayak di bagian pantat-pantatnya itu kesannya kayak plastik murah guys ya, ada bercak-bercak warna putihnya. Oke, ya maklumlah ini barang KW dan harganya pun murah guys ya, nggak sampai 200.000 itu udah sama ongkirnya. Oke, nah ini kakinya seperti ini ya, detailnya juga bagus guys ya. Ini timbul semua guys, kalau kalian tahu ya, ini liningnya warna hitam ini timbul semua, bukan cuman cat tapi semuanya timbul ya. Nah, tekstur celananya pun dia juga ada tekstur seperti latex gitu ya. Oke, bagus banget. Untuk sculptingnya saya nggak komplain, untuk catnya juga nggak komplain, cuman untuk bahannya aja. Nah seperti ini ya, bahannya plastiknya ini kayak terkesan murah banget. Dia emang murah sih, tapi ya itulah kekurangannya di bagian bahannya aja. Oke, bawahnya seperti ini ya. Langsung aja kita ke artikulasinya. Yang pertama artikulasi di paha, dia bisa split sampai lurus gini ya, perfect split. Nah, lalu dia ke belakang maksimal segini, untuk kedepannya maksimal segini. Oke, dan untuk pergelangan di pangkal pahanya itu juga ada guys ya. Bisa kalian lihat ini ada artikulasinya, bisa diputer-puter di pangkal paha. Oke, seret. Lalu di lututnya dia double joint ya, lututnya double joint. Oke, nah nice banget. Dan untuk di kakinya dia tuh bisa jinjit, bisa dongak segini maksimal. Oke, dan dia bisa cedera ankle nggak nih? Oh, dia bisa cedera ankle guys. Oke, untuk telapak kakinya nice sih, artikulasinya lengkap banget ya. Nah, oke, jadi ini penampakannya ya, keseluruhannya seperti ini, Andrew Garfield atau The Amazing Spider-Man. Dan kita langsung aja ukur tingginya dia ini kira-kira berapa guys ya, karena kalau Marvel Select ini kita tahu skalanya dia itu lebih besar. Kalau Marvel Select ini sekitar 1/10, kalau Marvel Legends kan 1/12 ya. Kita langsung ukur aja tingginya dia berapa. Oke, dia tingginya di angka 17,5 cm ya. Dan langsung kita bandingkan aja sama Marvel Legends untuk ini ya, Spider-Man versi Infinity War, Iron Spider. Nah itu kayak anaknya guys ya, jadi kayak anaknya nih. Kalau kita lihat kalau Spider-Man ini tingginya cuma sekitar 15 cm, jadi memang tingginya jauh banget ya. Sekarang kita bakalan bandingkan dia dengan figur Marvel Legends lainnya. Nah guys, ini adalah perbandingannya kalau dia dibandingkan dengan Marvel Legends yang recast dari Venom. Lalu ini ada Andrew Garfield atau Spider-Man dari versi TASM, dan ini adalah Spider-Man dari versi MCU-nya ya, atau waktu pakai Iron Spider di versi Infinity War. Nah perbandingan segini. Kalau dibandingkan Venom dia tingginya masih kalah tinggi guys ya, karena Venom ini memang giant, memang gede banget raksasa.
Tapi kalau dibandingkan dengan si Tom Holland ini, Spider-Man dari Infinity War, ini kayak bocah banget guys. Oke, tapi untuk harga 170.000 saya bilang masih worth it ya. Apalagi kalau kalian lagi hype-nya sekarang Spider-Man, 3 Spider-Man ya, Tom Holland, Andrew Garfield, dan kalian tinggal beli yang versinya Tobey Maguire. Itu udah keren banget dipajang. Oke guys, sekarang kita bakalan langsung aja masuk ke penilaian untuk si Spider-Man dari bungkus cimol ini, atau Spider-Man KW dari Marvel Select ini. Let's go. Nah, untuk dari segi detailnya saya nggak komplain, saya nggak banyak meminta ya, karena dengan harga yang kita bayar ini udah bagus banget dan worth it banget guys. Kalian lihat ya, ini bagian belakang-belakangnya, bagian depan, bagian kaki, bahkan sampai bagian head sculpt terutama, ini bagus banget ya, udah nggak komplain lagi. Untuk detailnya mungkin saya bisa kasih nilai 8,5/10 lah untuk figur KW ini. Sedangkan untuk artikulasinya dia bagus, cuman di kepalanya ini sayang banget ya, dia nggak bisa dongak ke atas maupun ke bawah, cuman bisa kanan kiri. Dia juga nggak ada artikulasi di bicepnya ya, jadi nyambung bicepnya, lalu sikunya masih single joint. Untuk kaki nggak masalah, artikulasinya luas dan lengkap banget ya. Nah, tadi di kakinya itu sampai ankle-ankle-nya pun dia juga bisa cedera ankle ya. Kalau untuk artikulasi mungkin saya bakalan kasih nilai 6/10 ya untuk figur KW ini atau Marvel Select KW ini. Jadi kesimpulannya ini figur worth it banget, dan aku rekomendasikan banget buat kalian yang lagi koleksi Spider-Man, apalagi lagi hype-hypenya 3 Spider-Man. Ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kalian melengkapi Spider-Man versi Andrew Garfield. Sekali lagi saya ingatkan, ini harganya nggak sampai 200.000, jadi worth it banget guys. Tapi ini memang barang susah banget sekarang dicari ya. Jadi untuk di marketplace itu susah untuk ketemunya ini barang. Jadi mungkin saya bakalan tulis di kolom deskripsi aja ya link pembeliannya untuk Spider-Man versi recast dari Marvel Select The Amazing Spider-Man. Thank you guys for watching. Happy New Year. Semoga kalian sehat selalu dan stay active guys. And I'll see you on my next video. Bye bye.